Pertarungan sengit yang berlangsung hampir 40 hari telah memakan banyak korban nyawa dari pihak Rusia. Kendati mereka telah berhasil menguasai wilayah udara Ukraina, data yang dirilis pemerintah Ukraina mencatat bahwa sampai hari ini pihak Rusia telah kehilangan sebanyak 18.500 tentaranya. Jumlah ini naik cukup signifikan dibandingkan pekan sebelumnya. Personel sekitar 18.500 data sedang diperbarui, perhitungannya diperumit dengan intensitas permusuhan yang tinggi. Demikian keterangan yang dikutip Selasa 5 April 2022. Selain korban jiwa, Ukraina juga mengklaim telah menghancurkan ribuan peralatan militer milik angkatan bersenjata Rusia. Peralatan militer Rusia yang hancur selama perang antara lain 676 tank, 1.858 APV, sistem artileri sebanyak 332, 107 MLRS, 55 sistem rudal anti pesawat, pesawat sebanyak 150, dan 134 helikopter. Tentara Ukraina yang dibantu oleh persenjataan dari barat juga berhasil menghancurkan 1.322 kendaraan, termasuk 7 perahu, 86 tangki beban, bahan bakar, 94 pesawat nir-awak UAV, 25 peralatan khusus, dan 4 SBRM seluler. Serangan Rusia sementara itu pada malam 4 April. Senjata jarak jauh presisi tinggi berbasis laut Rusia yang berada di dekat kota Osakiv menghancurkan pusat pelatihan pasukan operasi khusus Ukraina. Pusat pelatihan ini diduga digunakan untuk menampung tentara bayaran asing. Rudal lainnya yang diluncurkan dari udara juga menghancurkan 4 fasilitas penyimpanan bahan bakar untuk memasok kelompok pasukan Ukraina di daerah pemukiman Kremenets, Cherkasy, Zaporozhye, dan Novomoskov. Adapun pada malam hari, penerbangan taktis operasional Angkatan Udara Rusia dan pasukan rudal menghantam 134 fasilitas militer Ukraina. Fasilitas militer yang dihantam antara lain 8 pos komando dan pusat komunikasi, 1 radar untuk penerangan dan panduan sistem rudal anti pesawat S-300, 1 peluncur untuk sistem rudal Tochka-U, 1 depot amunisi dan 2 depot bahan bakar, serta 85 benteng dan area konsentrasi peralatan militer Ukraina. Sistem pertahanan udara Rusia juga dilaporkan telah menembak jatuh 4 kendaraan udara tak berawak di udara di daerah pemukiman Kernobaivka, Industrial Naya, Gurty, dan Niasiaya, Kerinka. Secara total sejak awal operasi militer khusus 125 pesawat, 91 helikopter, 398 kendaraan udara tak berawak, 226 sistem rudal anti pesawat, 1969 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 214 peluncur roket ganda, 852 artileri lapangan dan senjata mortir, serta 1.873 unit kendaraan khusus militer Ukraina hancur. Tentara Ukraina manfaatkan kelenggahan Rusia di Brovne, hancurkan tank MBT T-80 menjadi barang rongsek. Konsentrasi di Severodonetsk dan Luhansk pasukan Vladimir Putin jadi agak sedikit lenggah di Dnipropetrovsk, Kharkiv. Serangan udara tentara Ukraina berhasil memporak-porandakan kekuatan Rusia dengan hancuran alat perangnya. Dalam rekaman video yang diambil dari drone rudal Ukraina menghantam tank baja MBT T-80 Moskow di wilayah Dnipropetrovsk. Saking kerasnya hantaman rudal membuat menara tank baja MBT T-80 terlempar ke langit setinggi 30 meter. Klip itu menunjukkan saat tank baja diledakkan menjadi beberapa bagian yang memicu awan, asap besar dengan apa yang tampak seperti menara terbang ke langit. Video yang dibagikan secara luas di media sosial menunjukkan api dan asap keluar dari tangki sementara puing-puing terlihat jatuh ke tanah. Akun Twitter pelacak senjata Ukraina yang telah mengikuti perang dengan cermat mengatakan bahwa tank itu dihantam dalam pertempuran baru-baru ini dan menjadi rongsokan yang membara dengan kecepatan tinggi. Serangan Ukraina juga terjadi di wilayah Belgorod, Rusia, dan menimbulkan kerusakan serta meminta korban jiwa. Warga Belgorod mendesak Vladimir Putin untuk melakukan balas dendam setelah 5 orang tewas dalam dugaan pemboman Ukraina di malam hari. Senator senior Rusia Andrei Kelesas menuduh Ukraina menembaki daerah perubahan Belgorod dan menuntut pembalasan. Dia mengatakan kematian warga sipil dan penghajaran infrastruktur sipil di Belgorod adalah tindakan agresi langsung dari pihak Ukraina dan membutuhkan respons yang paling parah, termasuk militer. Video yang menunjukkan pembantaian di kota Rusia sekitar 25 mil dari perbatasan Ukraina. Media pro Vladimir Putin menyebut serangan Ukraina sebagai tindakan terorisme. Sumber Kremlin yang dikutip The Sun mengatakan 11 blok apartemen rusak dan 39 rumah pribadi di Belgorod hancur. Seorang penduduk berkata, "Suaranya sangat kuat sehingga saya melompat. Saya bangun menjadi sangat takut dan mulai berteriak." Kolonel Rusia tewas setelah helikopter yang ditumpanginya dihantam rudal Ukraina di Donbas. Seorang kolonel Rusia dilaporkan tewas setelah helikopter yang ditumpanginya meledak. Helikopter militer tersebut meledak setelah ditembak oleh rudal pasukan Ukraina. Letnan Kolonel Sergei Gondorov 51 tahun ikut dalam helikopter yang meledak karena serangan rudal di dekat Volnovaka, Donbas. Letkol Sergei Gondorov pun menjadi kolonel Rusia ke-55 yang tewas selama serangan Rusia ke Ukraina.
Dikutip dari Daily Star Senin 20 Juni, pada rekaman yang beredar memperlihatkan helikopter M35 yang ditembak itu menyentuh tanah sebelum terguling di atas sebidang hutan sempit. Helikopter itu pun kemudian menjadi bola api dan menabrak sebuah lapangan. Api dan asap terlihat dari ledakan tersebut saat helikopter kedua Rusia bisa menembakkan suar umpan dan bisa lolos tanpa kerusakan. Letkol Gundarov tewas setelah menyelesaikan misi tempur pada 16 Juni lalu, tetapi diklaim kematiannya baru diakui sekarang. Kematiannya mengikuti tewasnya dua kolonel yang diumumkan terjadi pada hari yang sama pekan lalu. Sosok yang dimaksud adalah Kolonel Sergei Krasnikov, 56 tahun, dan Kolonel Sergei Postanov, pada usia sekitar 40 tahunan. Rusia dipercaya telah kehilangan 30.000 pasukannya, termasuk setidaknya 11 jenderal. Ukraina kehilangan Severodonetsk. Ukraina hari Senin 20 Juni mengakui kehilangan kendali atas desa yang berbatasan dengan kota industri timur Severodonetsk. Pusat pertempuran sengit selama berminggu-minggu dengan pasukan Rusia seperti dilansir Straits Times Senin 20 Juni. Penaklukan Rusia atas dusun dengan populasi sebesar sebelum perang sekitar 1.000 orang adalah yang terbaru di sekitar Severodonetsk, di mana tentara Moskow menghadapi perlawanan keras dari Ukraina. Pasukan Rusia perlahan-lahan maju di wilayah Donbas Timur, di mana mereka memfokuskan upaya militer setelah diusir dari daerah sekitar ibu kota pada awal invasi mereka pada bulan Februari. Gaide mengatakan pabrik kimia azot di Severodonetsk, di mana ratusan warga sipil dikatakan berlindung, dibom oleh pasukan Rusia terus-menerus. Kebakaran pemukiman di kota Sieridina Buda, wilayah semi Ukraina, akibat serangan mortir dan artileri pasukan Rusia Selasa 7 Juni 2022 pagi. Kini, Ukraina membalas serangan Rusia dengan rudal ke wilayah perbatasan. Warga Rusia yang bermukim di perbatasan dengan Ukraina kini tak bisa lagi tidur nyenyak. Negara yang diinvasi pada akhir Februari lalu mulai berani menyerang. Rudal-rudal yang ditembakkan dari wilayah Ukraina berhasil membobol pertahanan udara Rusia. Perang tak lagi di daratan, hujan rudal kini mengetahui warga Rusia di perbatasan. Rusia menuding Ukraina menembakkan 3 rudal ke kota Belgorod, dekat perbatasan Ukraina, dalam serangan yang menewaskan sedikitnya 4 orang. Pertahanan pesawat tempur Rusia menembak jatuh 3 rudal klaster Tochka-U yang diluncurkan oleh nasionalis Ukraina melawan Belgorod, kata juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia Igor Konashenkov pada Minggu 3 Juli 2022. Setelah menghancurkan rudal Ukraina, puing-puing salah satunya jatuh di sebuah rumah tambah dia, dilansir dari AFP. Konashenkov mengatakan bahwa tentara Rusia juga telah menembak jatuh 2 pesawat tak berawak Tu-143 Ukraina. Dia mengklaim drone tersebut penuh dengan bahan peledak yang sedang menuju ke kota Kursk, juga dekat dengan perbatasan Ukraina. Sebelumnya, Gubernur Belgorod Gladkov mengatakan bahwa sedikitnya 4 orang tewas dan 4 lainnya terluka dalam serangkaian ledakan kuat yang mengguncang kota Belgorod pada Minggu dini hari waktu setempat. Sebanyak 11 bangunan tempat tinggal dan 39 rumah rusak dalam ledakan yang terjadi pada dini hari itu, jelas dia di Telegram. Gladkov mengatakan dia mengunjungi lokasi itu segera setelah ledakan yang melanda 5 jalan di utara pusat kota. Dia melaporkan 2 orang dari yang terluka, seorang pria dan seorang anak dirawat di rumah sakit, sementara 2 lainnya dirawat di tempat kejadian. Sejak Moskwa melancarkan operasi militernya di Ukraina pada 24 Februari, Rusia telah berulang kali menuduh Kiev melakukan serangan di tanah Rusia, khususnya di wilayah Belgorod. Pada awal April, Gladkov menuduh Ukraina menyerang depot bahan bakar di kota dengan 2 helikopter. Kirim gempuran balasan, ini 3 kota di Rusia yang diserang pasukan Ukraina. Meski tengah berupaya keras mempertahankan wilayah dari agresi Rusia, namun militer Ukraina sesungguhnya juga melancarkan serangan ke wilayah Rusia.